Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Almafira akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu bentuk praktik pengalaman nilai Pancasila. Yang pertama itu ada sila pertama, ada memeluk dan mengimani salah satu agama atau kepercayaannya dan mengamalkan ajaran-ajaran agama atau kepercayaannya tersebut sebaik-baiknya, serta mematuhi perintah agamanya dan menjauhi hal yang dilarang oleh agama atau kepercayaannya. Lalu yang kedua ada menerapkan toleransi antarumat beragama dengan cara tidak melakukan penistaan agama atau kepercayaan, tidak merendahkan atau mencemooh Tuhan dan agama atau kepercayaan lain, serta tidak halangi pemeluk agama atau kepercayaan lain yang ingin beribadah. Yang ketiga itu ada mau bekerja sama dengan antar pemeluk agama atau kepercayaan lain. Yang kedua itu ada sila kedua, yaitu persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang, baik di mata hukum agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua itu ada berbaur dan bergaul dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Sebaliknya, kita harus saling menghargai segala perbedaan maupun latar belakangnya. Yang ketiga itu tidak melakukan bullying, kekerasan, dan kejahatan kepada orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu ada sila ketiga yaitu mempertahankan status warga negaranya untuk tidak pindah menjadi warga negara lain meskipun banyak masalah yang dihadapi di dalam negara. Justru seharusnya kita berikan kontribusi dan solusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua itu ada mempertahankan dan menjaga tradisi lokal serta tradisi yang sudah turun-temurun menjadi ikon budaya yang positif dan berkeadilan lokal di lingkungannya. Yang ketiga itu saling kerjasama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya itu ada sila keempat, yaitu tidak memaksa kehendak atau pendapat kepada orang lain untuk mengikutinya, baik dengan cara suap atau kekerasan. Yang kedua itu selalu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama secara mufakat dalam memutuskan perkara yang terkait kepentingan umum, serta patuh pada keputusan musyawarah meskipun berbeda pendapat. Yang ketiga itu turut menyuarakan antisipasi ide solusi kepada pemimpin atau permasalahan yang ada. Yang terakhir itu ada sila kelima. Yang pertama itu tidak melakukan pemerasan dan penipuan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang kedua itu ada menolong orang lain yang kesulitan atau kesusahan, terkena bencana alam, atau menjadi korban kekerasan dan terorisme. Yang ketiga itu ada menjaga diri dan orang lain untuk mendapatkan keseimbangan hidup jasmani dan rohani, kesehatan fisik dan mental. Materi yang kedua yaitu tentang peran Pancasila. Yang pertama itu sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam mengaruhi kehidupan global. Tanpa dasar negara, bangsa Indonesia akan mudah menjadi bangsa yang lemah dan mudah terpecah belah. Selanjutnya itu ada sebagai pandangan hidup. Pancasila lahir dari nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman dan bangsa dalam sejarah yang membentuk karakter, watak, sifat, dan perilaku. Lalu yang ketiga itu ada sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memainkan perannya untuk mengatur tata kelola kenegaraan dan menjadi acuan dalam merumuskan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebuah peraturan lahir dan kemudian dinilai bertentangan dengan Pancasila, maka secara pasti akan dicabut keberadaannya. Selanjutnya, yang keempat itu sebagai kepribadian bangsa. Penduduk yang tinggal dan mendiami wilayah di Indonesia dikenal oleh hampir semua bangsa di dunia sebagai pribadi yang ramah, lembut, dan sopan. Karakter yang sudah menjadi pribadi bangsa itu akan menjadi cerminan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pewarisan budaya. Materi yang ketiga yaitu tentang aktualisasi Pancasila. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Ada nilai ketuhanan, yaitu yang mengajarkan ajaran agama kepada anak sejak dini, melaksanakan syahadah sesuai dengan agama masing-masing, menanamkan sikap toleransi terhadap umat beragama lain. Yang kedua itu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini ada menumbuhkan rasa simpati dan sikap empati antar anggota keluarga. Lalu menambahkan pentingnya sikap saling menghormati hak asasi orang lain dan menghormati kedua orang tua dan saudara-saudara. Lalu yang ketiga itu ada nilai keadilan. Nilai keadilan itu ada mengajarkan kepada anak untuk rajin menabung, patuh terhadap aturan yang telah disepakati dalam keluarga, serta bekerja keras agar dapat menafkahi keluarga.
Lalu yang kedua itu ada aktualisasi di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Sebelum mulai pembelajaran dianjurkan berdoa sesuai agama masing-masing. Yang kedua itu ada menghargai teman yang berbeda agama dengan cara tidak mengolok-oloknya. Mau bekerja kelompok dengan teman yang berbeda agama. Lalu yang kedua itu ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu membantu teman yang tengah kesusahan. Kedua itu ada tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Lalu yang ketiga itu tidak melakukan bullying. Dan selanjutnya itu ada nilai persatuan. Nilai persatuan itu menjaga hubungan dan kerukunan dengan teman. Ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta ikut serta dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang ketiga itu ada aktualisasi Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, melaksanakan syahadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua itu ada menghargai warga masyarakat berbeda agama. Yang ketiga tidak berbuat maksiat di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada nilai persatuan, melestarikan tradisi lokal yang ada di lingkungan masyarakat, menjaga kebersihan dan tidak membakar sampah, berperan aktif dalam kegiatan kerja bakti, dan ikut serta dalam kegiatan siskamling. Lalu yang ketiga itu ada nilai keadilan. Nilai keadilan ini ada tidak memeras warga masyarakat lain, tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain, dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan baik di tingkat RT maupun RW. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.